Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Guru channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal Explore. Di konten Ramal Explore ini saya akan kembali untuk membacakan tugas-tugas yang sudah masuk dalam sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Gino Abraham dan juga Yasmin Eber. Nah, ini sudah lama banget nggak membahas tentang mereka berdua. Ini teman-teman fansnya Gia sudah banyak yang request, Mas Adit tolong bacakan dong tentang prediksi terkini tentang kebersamaan mereka, masih oke atau enggak, atau mungkin ada pesan semesta apa, tolong dibacakan. Nah ini karena ada beberapa request yang kayaknya udah ngebet banget, ini saya bacakan untuk di episode kali ini. Jadi untuk teman-teman Gias lovers, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya, dan jangan lupa untuk like, dan jangan lupa absen di kolom komentar supaya kelihatan, oh ternyata yang nonton lumayan baik, lumayan banyak, lumayan bagus, ada responnya juga gitu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya, jangan lupa untuk yang baru saja bergabung dan baru saja di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin request video yang lainnya ataupun juga pembahasan yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditex_baru. Kita akan pilih request yang paling banyak, paling cepat, paling menarik untuk kita bahas. Kita akan ambil kartu yang pertama. Oke, di sini ada kartu The Well. Ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang wanita yang duduk di sini, juga terlihat cukup mentereng ya dari segi tempat duduknya itu ya, kayak ombak di lautan. Untuk kartu yang pertama ini menurut saya hubungan di antara mereka berdua memang sempat agak-agak dianggap renggang ataupun juga sempat dianggap agak-agak berbeda daripada yang lalu-lalu. Mungkin karena di antara mereka berdua sedang ada kesibukan masing-masing, kemudian juga belum ada kebersamaan yang sangat intens. Tapi kemarin itu kalau nggak salah saya sempat di tag, sempat kasih info ini mereka bareng di nikahannya Al Ghazali ya, kemarin itu sempat bareng dan kelihatan tentang kebersamaan mereka. Jadi menurut saya masih cukup oke, meskipun intensitas kebersamaan mereka masih belum sesuai dengan harapan dari para netizen ataupun juga dari para penonton yang mungkin mengharapkan tentang kebersamaan mereka yang lebih oke lagi daripada hari ini. Kemudian kita akan mengambil kartu yang ke berapa ini? Yang kedua ya, udah lupa, baru aja yang pertama udah kedua aja lupa. Ada kartu The World, ini juga salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Yang terlihat di sini ada seorang yang berdiri, di bawah-bawahnya ini ada beberapa lambang, ada manusia, ada kerbau, ada singa, ada burung gitu ya. Untuk kartu yang kedua ini memang akan masih banyak gitu ya, lika-liku ataupun juga gosip-gosip yang beredar tentang mungkin kebersamaan mereka ataupun juga pro dan kontra tentang kebersamaan mereka, meskipun intensitasnya belum terlalu besar ya. Maksudnya kalau secara gosip ada atau pemberitaan ada, tapi nggak kemudian sangat-sangat gencar. Tapi menurut saya itu sesuatu yang cukup lumayan positif ya, karena supaya mereka itu malah lebih tenang, nggak terlalu diganggu dengan energi-energi negatif yang notabene setiap pemberitaan kan nggak selalu tentang hal-hal positif ya. Kadang-kadang ada yang berpikir yang negatif, pemberitaannya bagus tapi dipikir sesuatu yang negatif, itu kan banyak. Tapi menurut saya mereka masih cukup lumayan kalem, lumayan tenang, dan bisa mengikuti lah ya apa yang sedang terjadi di antara mereka. Alurnya seperti apa diikuti aja, kalem, adem ayem gitulah ya. Meskipun ya di luar mungkin agak-agak kadang-kadang sering ada pembicaraan ataupun pemberitaan yang kurang sesuai dengan harapan, tapi mereka masih bisa melewatinya dengan cukup baik, karena mungkin ya di balik kemesraan dan juga kebersamaan mereka di dalam yang tenang ya, tenang dan kalem, itu membuat kepercayaan mereka jadi lebih meningkat lagi. Kemudian kita akan melihat di kartu yang ketiga. Oke. Di sini ada kartu Page of Wands ya. Ini adalah salah satu dari kartu minor. Setelah dua kartu tadi, kartu utama, ini kartu pendukung atau kartu minor ya. Terlihat ada seorang yang berdiri di sini sambil memegang sebuah tongkat. Untuk kartu yang ketiga, di sini perhatian ataupun juga hubungan di antara mereka berdua masih dalam kategori yang cukup tenang, cukup baik. Kelihatan masih memiliki eksistensi ataupun juga hubungan di antara mereka masih termasuk kalem. Kalaupun di antara mereka berdua ada pemberitaan yang kurang bagus, kurang sesuai dengan harapan fans Gias dan lain sebagainya,
Tapi saya yakin dari teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir tentang kebersamaan mereka itu udah bisa melihat, oh ini yang memang sebenarnya, oh ini yang hanya sebatas gosip. Jadi bisa memilih dan memilah mana yang hanya sebatas gunjingan semata, yang hanya sebatas obrolan dan juga indikasi itu cuma omongan dari haters ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kadang pemberitaan yang bagus pun kadang-kadang belokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin kurang suka dengan pemberitaan tersebut. Jadi energinya bagus dibikin belok karena wah kayaknya nggak seperti ini, dibikin ini. Nah, mungkin ada orang yang nggak suka ya, namanya dunia entertain pasti ada pro dan kontra. Jadi menurut saya masih ada hal-hal seperti itu, tapi tidak membuat kebersamaan di antara mereka berdua itu jadi jelek ataupun juga bermasalah. Itu sepertinya nggak ada ya. Kemudian kita akan lihat di kartu yang keempat ya. Di sini ada kartu King of Wands. Ini adalah kartu minor juga. Lihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat. Wah, tadi ini juga kartu tentang tongkat, ini juga tongkat lagi ya. Ini energinya bagus banget, menunjukkan tentang kepercayaan. Kebersamaan mereka pun juga masih kuat, meskipun kalau misalkan mereka berdua waktu kebersamaannya tidak seperti dulu yang notabene sering bareng di lokasi syuting saat mereka satu project. Tapi karena sekarang udah nggak satu project, terus beda cerita, beda waktu kebersamaan mereka, durasinya beda itu intinya. Tapi itu tidak menjadi problematika ataupun juga permasalahannya saat besar itu sepertinya enggak, karena terlihat bahwa mereka itu masih memiliki intensitas yang baik dari segi komunikasi. Yang namanya komunikasi dalam hubungan asmara kan nggak selalu harus diekspos, meskipun mereka artis, meskipun mereka public figure terus ini aku lagi WA-an, ini aku lagi teleponan sama pasanganku, kan ya nggak gitu juga. Tapi menurut saya akan ada satu momen yang tersirat di antara mereka berdua untuk menunjukkan ini loh, kita masih tetap baik-baik aja. Salah satunya adalah mungkin kebersamaan mereka saat di pesta pernikahan Al-Ghazali kemarin itu. Jadi menurut saya masih sangat positif, kelihatan masih memiliki intensitas yang baik dari segi komunikasi di balik layar. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin menjurus kepada omongan yang kurang bagus ataupun juga pemberitaan mereka tuh enggak kayak gitu, mereka komunikasinya enggak seperti dulu, mereka jarang ketemu ya, itu kembali ke pribadi masing-masing aja menilainya seperti apa. Kemudian kita akan melihat di kartu yang ke-5 ya, kartu yang terakhir. Di sini ada kartu, mohon maaf ya, ini saya bikin videonya di kantor. Nah, kalau kantor itu deket jalan banget itu ya. Kalau udah pakai mic ya gini semoga lumayan meredam. Kartunya Ace of Cups ya. Nah ini kartu non tongkat ya. Setelah tadi tongkat-tongkat terus, nah ini kartu yang berlambang cups ataupun piala ataupun gelas. Untuk kartu yang ke-5 di sini tentang ketenangan ataupun juga kebersamaan di antara mereka berdua itu masih dalam batas kewajaran yang bagus. Dalam batas kewajaran yang bagus itu meliputi tentang komunikasi, tadi sudah tertera di kartu yang sebelumnya ya. Kemudian juga dari segi kebersamaan, mereka juga kebersamaannya masih bagus. Karena menurut saya kebersamaan mereka masih cukup lumayan bucin. Kalau misalkan teman-teman yang sudah mengikuti mereka dari awal, kemudian juga sangat-sangat perhatian dengan kebersamaan mereka, itu pastinya tahu tentang kebersamaan mereka sampai sejauh mana. Kemudian juga bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana mereka bucin-bucinan seperti apa, itu menurut saya sudah tahu lah ya standarisasinya seperti apa. Dan di sini juga terlihat bahwa kebersamaan di antara mereka berdua masih cukup tenang, masih cukup kondusif, meskipun ya kalau ada hal-hal yang membuat para Gias lovers jadi agak-agak khawatir ya wajar. Setiap orang kalau khawatir karena sesuatu yang disayanginya atau dicintainya nanti jangan-jangan ada gini wajar, tapi menurut saya masih patut untuk dibikin tenang lah ya, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah overthinking intinya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari kelima kartu yang muncul, dari 5 kartu ini menurut saya energinya masih banyak banget energi positif ya, tentang ketenangan, keharmonisan, komunikasi, serta pertemuan di antara mereka berdua di balik layar itu masih cukup bagus. Terbukti saat kebersamaan mereka di pesta pernikahan Al kemarin itu juga sangat-sangat bagus, terlihat serasi, terlihat memiliki aura yang cukup
terlihat lah ya dari para penonton, para netizen, para fans itu, wah cocok banget ini, kira-kira kapan nyusul lah gitu kan. Kadang kan sempat ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya, siapa tahu lah ya, itu adalah pesan semesta yang bisa diberikan dari pasangan ini ya, kelihatan kebersamaannya, kalemnya, kebahagiaannya itu ya. Jadi menurut saya masih dalam batas wajar, aman ya, kita doakan saja yang terbaik, semoga hubungan mereka tetap baik, tetap di jalan yang semestinya. Apabila memang berjodoh, semoga diberikan kemudahan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua yang sudah request video ini. Untuk request video yang lainnya silahkan bisa tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditx_exploro ya. Jadi kita akan pilih request yang paling banyak, paling cepat, paling menarik untuk kita bahas. Kadang-kadang ada yang protes, wah Mas Adit kok yang dibahas cuma ini aja, wah kok cuma ini terus bla 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 dan sebagainya. Bosen bahas tentang ini lah. Giliran saya nggak bahas dia, nggak bahas yang bikin dia bosen, itu dia nggak muncul, nggak kayak, nah gini dong bahas yang ini, nah gini dong bahas yang ini, terima kasih Pak. Enggak, tapi kalau pembahasan yang dia nggak suka, dia nongol bilang bosen basilah ini terus. Padahal setiap hari saya upload video, meskipun cuma video pendek, tapi nggak ngomongin tentang hal-hal itu, tapi dia nggak nongol ya. Itu jadi saya kadang-kadang agak bingung ya, tapi ya nggak masalah lah. Yang namanya manusia kan pasti memiliki kepuasan masing-masing, jadi akan sangat susah untuk bisa memuaskan semua orang dalam satu kesempatan gitu ya. Dan makanya saya akan mencoba untuk bisa menjawab satu persatu, dan semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Kalau misalkan masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Dan jangan lupa ya, saya selalu menyampaikan ini bukan ramalan ya, ini bukan ramalan, karena saya pribadi juga nggak percaya ramalan. Ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas hiburan, hanya sebatas motivasi, hanya sebatas sharing dan juga diskusi semata. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Ekoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.